Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 judul dari modul mata kuliah studi Al-Quran. Judul yang pertama yaitu pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan serangkaian 3 kata yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-madhalu ila ilmi Al-Quran. Kata tadi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengkaji atau mempelajari. Kata tadi dalam bahasa Arab dikenal dengan kata at-ta'lim, ad-durus, al-muttala'ah. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengantar belajar Al-Quran. Nama-nama lain dalam Al-Quran. Di antara nama-nama lain Al-Quran yang paling dikenal di kalangan umat Islam yaitu Alkitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ada juga nama-nama lain Al-Quran yang lainnya diantaranya yaitu Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan, Az-Zikr yang berarti peringatan, Al-Tanzil berarti yang diturunkan, dan Al-Ruh yang berarti jiwa. Garis-garis besar kandungan dalam Al-Quran yang pertama yaitu keimanan atau tauhid, yang kedua ajaran tentang ibadah, yang ketiga hukum dan peraturan-peraturan, yang keempat wa'ad dan wa'id yang juga disebut dengan targhib dan tarhib, yang kelima riwayat atau cerita-cerita mengenai perjuangan yang dialami oleh para nabi dan rasulnya. Yang selanjutnya Al-Quran juga berisi tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Judul yang selanjutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dengan berlafazkan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah selama 23 tahun. Hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu yang pertama memantapkan hati Nabi, yang kedua menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran, yang ketiga memudahkan untuk dihafal dan dipahami. Judul selanjutnya yaitu Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah ekonomi yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Dalam Al-Quran, ekonomi diidentikan dengan iktisad, yang berarti yaitu keseimbangan dan kesederhanaan dalam Islam. Juga prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip keseimbangan dan kesejahteraan, yang ketiga ada juga larangan riba, gharar dan maisir. Judul selanjutnya yaitu perspektif Al-Quran dalam pemerataan ekonomi. Menurut bahasa, ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan pemasukan dan penyaluran keuangan. Sedangkan secara istilah, ekonomi Islam dikenal dengan al-iqtisadi al-islami, yang berarti yaitu sebagai suatu ilmu yang mengatur optimalisasi sumber daya untuk mendukung produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga istilah-istilah ekonomi dalam Al-Quran. Dalam kamus bahasa Arab, ilmu ekonomi dikenal dengan istilah ilmu iktisadi yang berasal dari kata qasada. Dalam Al-Quran diturunkan istilah-istilah yang berkaitan dengannya, yaitu yang pertama iksid, yang berarti memiliki arti sederhana. Yang kedua qasdu, yang berarti menunjukkan atau yang berarti jalan yang lurus atau stabil. Yang selanjutnya itu qasidun, berarti bahwa dalam mencari ekonomi kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus memiliki semangat
yang tangguh dan sabar, dan tidak ada unsur menipu orang lain. Selanjutnya yaitu muqtasidun dan muqtasidatun. Muqtasidun berarti menempuh jalan yang lurus, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sedangkan muqtasidun yang berarti memiliki arti pada sebuah golongan yang adil dan istiqomah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk keadilan ekonomi dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr, yaitu tidak adanya unsur monopoli, al-musawwah dan al-tasmiyah dan proporsional. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.